Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmawati dari kelas Penjas Kesrek A dengan NIM 1931040032. Akan menjelaskan materi tentang administrasi gerakan pramuka. Pengertian, fungsi, dan penggolongan administrasi gerakan pramuka. A. Pengertian administrasi. Administrasi dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketatausahaan. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. B. Fungsi administrasi. Administrasi berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. C. Penggolongan administrasi. Untuk mencapai tujuan, maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis maka digolongkan sebagai berikut. 1. Catatan, 2. Laporan, 3. Perencanaan, rencana dan program, 4. Keputusan, dan surat menyurat. Surat menyurat dalam gerakan pramuka. Surat adalah suatu alat yang penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan, atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan, kekurangan-kekurangan, atau perubahan-perubahan. Cara penomoran surat atau surat keluar disusun sebagai berikut. Nomor urut surat keluar, kode kuartir, kode bidang atau gugus depan. Contoh, 0032-02.157 sampai 02.158 sampai C. 03 artinya nomor urut surat keluar. 02.157 sampai 02.158 sama dengan nomor gudeg. C artinya kegiatan. Surat menyurat dibagi dalam dua macam, yaitu surat masuk. Ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain, yang penerimaannya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Surat keluar ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi pihak lain, yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepada sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Macam-macam buku administrasi pramuka. A. Buku administrasi. Budep hendaknya menyelenggarakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan administrasi Satuan Pramuka nomor 041 tahun 1995. Pada garis besarnya, administrasi yang ada di Budep antara lain meliputi 1. Permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik atau pramuka, siaga, dan penggalang. 2. Surat pernyataan kesiapan menjadi anggota gerakan pramuka atau bagi pramuka, penegak, dan pendega. 3. Formulir pendaftaran anggota gerakan pramuka. 4. Daftar induk anggota gerakan pramuka gugus depan. 5. Daftar inventaris gugus depan. 6. Buku tamu gugus depan. 7. Laporan semester data dan kegiatan gugus depan. 8. Catatan peristiwa-peristiwa penting. 9. Program kerja tahunan gugus depan. 10. Catatan pribadi anggota gerakan pramuka. 11. Program kerja 4 bulan perindukan siaga. 12. Program kerja 4 bulan pasukan penggalang. 13. Program kerja ambalan penegak. 14. Program kerja rencana pendega. 15. Program latihan mingguan. B. Perindukan siaga. Buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. Buku tabungan, buku acara latihan, buku catatan rapat atau notulen, buku inventaris, buku log, yang berisi tentang catatan peristiwa-peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. Buku kas, catatan tentang pemasukan uang dan pengeluarannya. Buku catatan pribadi, berisi tentang bahan-bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. Pasukan penggalang. 1. Buku presensi atau buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. 2. Buku tabungan, 3. Buku acara latihan, 4. Buku catatan rapat atau notulen,
5. Buku inventaris. 6. Buku log yang berisi tentang catatan peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. 7. Buku kas. 8. Buku catatan pribadi. 9. Buku upacara pelantikan. 10. Buku renungan. 11. Buku adat istiadat pasukan. Ambalan penegak. Buku presensi dan buku iuran. Buku tabungan. Buku acara latihan. Buku catatan rapat atau notulen. Buku inventaris. Buku log. Buku catatan pribadi. Buku upacara pelantikan. Buku renungan jiwa. Dan buku adat istiadat ambalan. Adapun tentang buku catatan pribadi ini merupakan buku yang harus dirahasiakan oleh pembina. Kalau karena sesuatu hal yang pembina itu pindah atau tidak lagi membina pada satuan itu, buku catatan itu diserahkan kepada pembina yang menggantikannya, yang juga harus merahasiakan buku ini. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.